Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk bagaimana kabar semuanya? Semoga kita selalu dalam lindungan Allah dan semoga kita juga terhindar dari COVID-19 yang sekarang dialami oleh seluruh dunia ya. Baik, untuk materi mata kuliah Mekanika Fluida kali ini kita masuk ke materi persamaan Bernoulli. Nah, seperti Anda lihat bahwa persamaan Bernoulli itu merupakan persamaan dasar untuk dinamika zalir tak mampat atau incompressible. Bisa lihat di situ bahwa persamaan Bernoulli setengah rho V kuadrat ditambah rho GZ ditambah P sama dengan konstan atau tetap. Nah, kalau ada dua kondisi, ada aliran satu untuk aliran masuk dan satu lagi aliran keluar, maka persamaan di atas tadi bisa berubah menjadi setengah rho V1 kuadrat ditambah rho GZ1 ditambah P1 sama dengan setengah rho V kuadrat ditambah rho GZ2 ditambah P2. Karena sisi 1 itu untuk inlet, 2 itu untuk exit. Nah, jika seluruhnya persamaan tadi dibagi dengan gamma, maka persamaan di atas tadi itu masuk ke persamaan berikutnya. Nah, jadi P1 per gamma plus V1 kuadrat per 2G ditambah Z1 sama dengan P2 per gamma ditambah V2 kuadrat per 2G ditambah Z2. Jadi jika semuanya ini dibagi dengan gamma, maka akan menghasilkan persamaan ini. Jadi artinya untuk persamaan Bernoulli kita bisa menggunakan persamaan yang di sini atau juga persamaan yang di sini. Sama aja, cuman di sini nanti satuannya dalam Pascal seperti itu kalau di sini, atau apalah untuk satuan tekanan gitu ya. Sementara kalau yang di bawah ini dalam satuan head dalam meter. Baik, ini kita misalkan sebuah tangki mempunyai kedalaman H. Dari permukaan atas seperti ini ada tangki, dia punya kedalaman H. Nah, yang kita tanya berapa sih tekanan di dasar tangki ini? Maka kita ketahui bahwa di sini tidak ada kecepatan. Makanya V baik V1 ataupun V2-nya 0. Nah, sehingga persamaan Bernoulli tadi tinggal P1 per gamma ditambah Z1 sama dengan P2 per gamma ditambah Z2. Nah, kalau kita jabarkan persamaan ini, maka bisa diketahui, kan kita kepingin ketahui berapa tekanan di dasar tangki. Berarti P2 sama dengan P1 ditambah Z1 dikurang Z2. Jadi ini pindah kemari. Maka ditambah Z1 kurang Z2 kali gamma. Nah, di sini bisa dilihat bahwa P1 itu adalah 1 ATM. Nah, Z1 kurang Z2 itu kan H atau kedalaman ya, tinggal dikali gamma. Seperti itu. Nah, ini yang jadi artinya ini tekanan hidrostatisnya, ini tekanan ATM-nya, berarti ini P2 di sini adalah tekanan dalam kondisi absolut. Nah, kalau kita mengabaikan tekanan ATM ini, berarti hanya tekanan gauge saja, berarti ini H kali gamma atau rho GH seperti itu ya. Ini untuk di alat ukur saja. Baik. Nah, berikutnya kalau bagaimana tangki tersebut di bawahnya kita lubangi. Nah, apa yang terjadi? Maka tentu kecepatan air di permukaan atas kita anggap 0 karena dibandingkan dengan kecepatan air yang di bawahnya yang dilubangin kan cukup kencang. Kalau dibandingkan ini ada penurunan tapi sangat pelan dan ini sangat cepat. Jadi perbedaannya tadi bisa diabaikan. Jadi sehingga untuk mempermudah V1 kita anggap 0 gitu.
Sementara P1 dan P2-nya itu sama dengan 1 ATM atau PATM. Nah, sehingga persamaan Bernoullinya kalau kita jabarkan tadi seperti ini. Nah, yang V setengah rho V kuadrat tadi untuk yang V1, karena V1-nya 0 maka dia jadi 0. Nah, sementara yang P1 dan P2-nya ini sama nilainya, makanya PATM. Nah, ini juga bisa akan saling menghilangkan gitu ya. Nah, sisanya tinggal bahwa akan ada V2 dengan perbandingan ketinggian. Jadi V2 sama dengan akar dari 2G Z1 kurang Z2. Jadi karena yang kan ini yang dicari nih V2. Nah, berarti yang berpindah ini ke ruas kemari. Nah, makanya dari plus dia jadi minus Z1 kurang Z2 lagi. Nah, ini karena dia ada rho G ya, di sini ada rho G. Nah, sehingga di sini juga ada rho G, makanya nanti, dan di sini ada rho juga, makanya rho-nya akan saling meniadakan gitu ya, tinggallah G-nya, karena kita akan menghitung berapa V2-nya. Sehingga nanti 2,5 ini masuk kemari, makanya di sini karena dia V kuadrat makanya akar. Jadi akar 2G Z1 kurang Z2. Sementara Z1 Z2 ini adalah H, ya akar 2GH. Itu akan mendapatkan untuk mencari kecepatan air di dasar tangki. Baik, ini masuk ke contoh soal. Ibarat ini ada sebuah tangki, terus kita lubangi, ini ada, terus dipasang pipa seperti ini dengan pipa 2 in, dan ini punya ketinggian 12 meter. Yang ditanya berapa sih kecepatan air di titik C ini, dan berapa sih debit atau kapasitas aliran fluidanya. Baik, langsung saja. Jadi kita ketahui bahwa tadi ketinggiannya 12 meter, dia punya pipa 2 in. Ini kalau kita jabarkan menjadi dalam sekian meter atau 0,051 meter, terus penampang itu setengah VD kuadrat, nah, seperti 0,02 meter kuadrat. Karena itu sudah kita ubah dalam meter gitu ya. Nah, yang ditanyakan kecepatan di titik C dan flow-nya, flow rate-nya atau kapasitas aliran fluida. Maka dari persamaan Bernoulli tadi, yang PA per gamma plus V kuadrat per 2G plus ZA sama dengan PC per gamma ditambah VC kuadrat per 2G tambah ZC. Jadi ini kan titiknya dari 1 ke 2 ini, makanya tapi di sini dari titik A ke C seperti itu, makanya ini kita tinggal ganti dari 1 menjadi A, 2-nya menjadi C, sama aja. Tapi dengan informasi tadi kalau kita melihat bahwa di titik A dan titik C ini kan sama-sama tekanan atmosfer, nah makanya dia PA sama dengan VC sama dengan 1 ATM, dan ini juga akan saling menghilangkan jadinya, sama seperti yang penjelasan sebelumnya. Nah, sementara untuk VA-nya itu dianggap 0 karena dia kalau dibanding dengan VC, kecepatan VC itu cukup tinggi, di sementara ini penurunan lebih lambat. Jadi untuk memudahkan perhitungan kita anggap dia 0 seperti itu. Karena saling tidak begitu signifikan terhadap perubahannya. Sementara ZA kurang ZC itu 12 meter karena ketinggian atau head. Nah, sama seperti rumus yang dijelaskan sebelumnya, bahwa nanti akar 2G H seperti itu. Nah, ini tinggal dimasukkan angkanya, dapatlah 15,34 meter per second kuadrat. Oh, ini koreksi ya, meter per second. Nah, koreksi meter per second. Nah, berikutnya nanti tinggal Q-nya itu sama dengan, karena rumus kontinuitas kemarin A kali V, maka dijabarkan seperti ini. Tinggal dimasukkan angkanya, dapat meter kubik per second. Nah, ini koreksi saja bahwa ini tidak pakai derajat ya. Jadi sehingga kecepatan aliran airnya 15,34 meter per second. Mungkin kita
baiknya kita coba ubah dulu gitu ya, biar untuk memudahkan dalam kita menganalisa. Nah, jadi khawatir nanti malah jadi salah. Sehingga kita ketahui bahwa kecepatannya 15,34 meter per second dan kapasitas aliran fluida 0,031 meter kubik per second. Baik, itu materi kita hari ini. Terima kasih. Jaga terus kesehatan. Jangan lupa terus beribadah, berdoa. Apalagi sekarang bulan Ramadan, semoga kita semua terhindar atau diselamatkan Allah dari cobaan Allah. Mungkin itu saya dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.